Buat pembicara kita, silakan Pak Samiton. Terima kasih bagus. Shalom. Boleh tengok-tengok ke kanan kiri bilang saya senang duduk di sebelah kamu. Oke, saya senang sekali dengan undangan dari Pak Benny ke Full Gospel. Sebab di sini sering dan banyak ketemu presiden. Cuma satu-satunya tempat yang banyak presidennya, ya apalagi Tomang Chapter. Jadi jarang bisa ketemu presiden, ya disinilah ketemunya ya. Dan yang kedua saya di Tomang Chapter kayaknya udah 10 tahun yang lalu terakhir saya sharing. Dan buat teman-teman yang masih lumayan baru dalam dunia pelayanan ini, saya ingin menyampaikan syukur bahwa saya bisa ketemu Pak Alex Kandau. Saya waktu itu umur 20 baru kenal Tuhan, mahasiswa di Untar Arsitek, dan beliau waktu itu ternyata sudah 40-an lebih, menjelang 50, jadi beda 27 tahun ya. Jadi waktu itu saya baru sekali kenal Tuhan dan saya sangat diberkati, beliau bawa gitar di retreat kita, dan beliau sharing firman Tuhan. Sampai hari ini saya sangat-sangat merasa sharingnya beliau otentik, dan kemudian saya melihat perjalanan beliau sampai sekarang masih di dalam Tuhan dan juga otentik. Dan seperti banyak kan Anda tahu bahwa 20 tahun kemudian saya selama 20 tahun itu melayani Tuhan dan menghasilkan jemaat yang ya puji Tuhan sekitar 10 ribuan lah gitu ya. Dan pada tahun 2000 saya diminta Tuhan meninggalkan jabatan saya sebagai gembala, makanya tadi saya bilang sama Pak Agus jangan dipanggil pastor lagi. Walaupun sekarang saya juga dapat pendeta dari GBI, tapi saya sejak tahun 2000 saya masuk ke dunia bisnis lagi. Jadi dulu mahasiswa kuliah bisnis, terus melayani Tuhan sebagai gembala. Dan sejak tahun 2000 saya nggak ambil gaji lagi dari gereja, saya masuk ke dunia bisnis. Tuhan punya misi, tugas, tapi ternyata saya belum siap. Jadi 2 tahun kemudian saya berpisah kamar, pisah ranjang dengan istri saya dan mulai masuk ke klub. Jadi kalau kalian rata-rata dari klub bertobat, kita agak beda arah Pak. Kita agak beda arah. Saya ke panti pijatnya baru nanti tahun 2007 Pak. Untung gak ketemu kalian kan. Jadi kalian duluan, saya belakangan ya. Jadi saya baru ngerti, oh ternyata di panti pijat mukanya nggak preman-preman amat, ya banyak Chinese ya, orang-orang yang alim-alim, baik-baik, engkong-engkong, gua kira preman, ya. Terus saya tanya kanan kiri, Natalan atau Lebaran? Natalan, gereja mana? Dia sebutlah, oh rupanya baik di mana-mana banyak sekali yang Natalan. Waktu satu kali saya lagi minum di Crown, ada yang nyamperin saya minum di mana, ada yang nyamperin saya, pakai HP, ditulisan gini, Bapak Pak Samiton ya? Terus saya tengok, iya, kamu siapa? Anggota Full Gospel, kata gitu. Lu di meja mana? Meja situ, ya udah lu enak-enak situ, kita sama-sama lah, saya bilang. Jadi saya baru ngerti loh, ternyata astaga ya, jadi dari umur 20 saya bertobat sampai umur 40 nggak ngerti dunia gelap. Sesudah itu baru saya tahu betapa luar biasanya ya. Nah hari ini saya diminta sharing tentang finishing well. Ya, tema bulanan kita finishing well, dan saya kasih judul Kingdom Lifestyle, gaya hidup kerajaan Tuhan ya. Saya ingin baca dari Matius pasal 19, Matius 19 ayat 16. Saya ingin bagikan bagaimana Tuhan menolong saya untuk akhirnya kembali ke dalam jalannya Tuhan. Tahun 2010 saya balik lagi dengan istri saya, kita nikah ulang, kita perbaiki, jadi saya pengantin baru 12 tahun ini ya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, saya ajak kita baca sama-sama. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Teman-teman sekalian, FGB Men dan ada beberapa ibu, saya ingin membagikan tentang apa yang Tuhan ingin katakan lewat ayat ini. Yang pertama tentu tentang keselamatan. Kalau ada ayat yang berkata bahwa sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, jangan Anda pikir orang miskin juga lebih mudah. Enggak, di sini enggak dikatakan orang kaya susah, orang miskin mudah. Enggak, jangan salah. Ya, di sini enggak urusan kekayaan. Tapi di sini mau katakan bahwa yang kaya aja susah, yang miskin apalagi. Serius. Kita seringkali menafsirkannya, hei orang kaya, jadi orang kaya rada-rada kurang mau masuk ke gereja karena dikotbahin ini. Tapi kalau udah butuh sumbangan Anda pasti didatangi kan. Tapi saya mau bilang soal keselamatan, Yesus lagi mau bilang gak ada urusannya dengan kekayaan. Lu mau kaya, lu mau miskin, gak bisa. Kenapa? Ya memang gak ada yang bisa. Lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau nganggap diri lu suci, lu mau bejat, enggak bisa. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita masuk ke dalamnya. Dia harus mati untuk menebus kita, baik kita kaya, baik kita miskin. Baik kita bejat, baik kita suci. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, mustahil kita masuk kerajaan surga. Ada yang bilang amin? Jadi tentang keselamatan, sebenarnya ada pesan di sini. Dia bilang, seperti seekor unta nggak mungkin lah bisa masuk lubang jarum. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan melakukan apapun. Ini pesan yang pertama. Jadi bukan soal kayanya, atau soal nggak punya uangnya. Bukan berarti orang nggak punya uang jauh lebih gampang karena Tuhan kesian udah miskin di bumi, kasihan banget, biar nanti mati nyicipin sorga gitu ya. Enggak. Urusan keselamatan sepenuhnya karena kebangkitan Kristus atas kematian yang baru kita rayakan. Kasih tepuk tangan dulu buat apa yang Tuhan telah berbuat buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pesan yang kedua yang menarik. Karena anak muda ini bertanya satu hal, dijawab dua hal oleh Tuhan. Anak muda ini memang urusannya pinginnya masuk surga, sehingga dia berkata, guru, saya mesti berbuat apa, perbuatan baik apa, supaya saya beroleh hidup yang kekal. Tentu yang dimaksud adalah selamat, masuk surga. Nah, Yesus menjawab dua hal. Hal yang pertama tadi keselamatan, saya sudah jelaskan. Hal yang kedua, Yesus berkata, ayat 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Lalu Yesus berkata, hanya satu yang baik. Di sini ada twist. Anak muda ini bertanya tentang doing.
Apa yang aku perlu lakukan? What should I do? Apa yang aku perlu lakukan? Kriteria kelakuan apa? Standar kelakuan apa? Jumlah kelakuan apa? Apa saja yang aku perlu lakukan supaya aku memenuhi kriteria masuk ke dalam pintu surga? Dan Tuhan melakukan twist. Tuhan bilang, kenapa kamu nanya tentang yang baik? Karena Tuhan mau bilang, sebenarnya dengan satu kalimat yang lebih lugas, nak, apapun yang kamu lakukan, gak ada yang baik, nak. Amin. Amin. Jadi jangan terlalu kita merasa lebih baik dari kita punya teman, siapa namanya tadi? Gue ingat C-nya doang, Michael C. Ya. Pantesan badan lu gede, dilatih di penjara Amerika ya. Nah teman-teman, ya dia kebetulan buruknya memang mengerikan ya. Ya kita buruknya rada ngumpet-ngumpet gak ketahuan kan, itu poinnya gitu aja. Tapi di mata Tuhan, sama, kita semua adalah orang celaka yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan bilang gak ada yang baik, tapi hanya satu yang baik. Anda tahu satu ini menunjuk siapa? Menunjuk being-nya Tuhan. Satu. Nah seringkali kita ini memang kalau udah berurusan sama Tuhan, kita selalu berpikir tentang doing. Apa yang saya mesti lakukan? Apakah saya berdoa, saya mesti puasa, saya mesti jadi orang yang lebih baik? Enggak. Tuhan bilang, perbuatanmu bukan jadi syarat. Tetapi yang perlu yang engkau lakukan adalah ketemu dengan yang satu itu. Ketemu dengan being-nya Tuhan. Dan itu sebabnya kita mesti ingat ketika Musa ketemu Tuhan. Musa tanya, siapa engkau? Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Tuhan mempertemukan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada kita. Being-nya, dirinya. Bukan tentang apa yang dia punya, bukan tentang apa yang dia bisa lakukan, tetapi siapa dirinya. Makanya tadi Michael berkata, jangan kita cuma tahu tentang Tuhan, tapi ketemu dengan dia. Nah teman-teman, ini poin penting sekali. Kingdom lifestyle itu bukan tentang doing, tetapi engkau kenal dan betul-betul berjumpa dengan being-nya Tuhan. Bedanya apa sih kita mengenal Tuhan dari sisi being dan doing? Seringkali tanpa sadar kita tuh ketemu Tuhan, urusannya apa? Urusannya kita mau having. Tuhan berkatilah aku. Tuhan tolonglah aku, doing. Tuhan bukakanlah jalan. Tuhan sediakanlah berkat-berkat, doing. Tunggu dulu. Kita ini belum apa-apa udah doingnya Tuhan jadi utama. Jangan-jangan doingnya itu jadi Tuhan. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau bersekutu dengan kita adalah being dengan being. Teman-teman, ada sebuah cerita yang pasti udah sering dengar ya. Seorang raja ulang tahun, dia kumpulin Perdana Menteri dan menteri-menteri dia. Dia bilang, hari ini saya ulang tahun, saya gak mau terima kado tapi saya mau beri kado. Tapi karena kalian semua juga udah punya banyak hal, saya gak tahu nyediain kadonya apa. Ini hari ruang pertemuan kita ini saya sudah kunci, ya saya sudah siapkan. Sekarang kalian boleh ambil apa saja dari ruangan ini, ya taruh di pojok, kalian boleh bawa pulang nanti. Jadi mereka angkat karpet, angkat kursi, angkat gelas, angkat piring, angkat meja, semua dibagi-bagi mereka atur. Tinggal sang raja pakai jubahnya sama bajunya sama sepatunya. Lalu menteri yang cukup berani berkata, boleh saya minta sepatunya? Boleh, kan saya sudah janji apapun di ruangan ini boleh. Jubahnya boleh, ada yang nekat lagi. Bajunya boleh nggak? Kata raja, boleh. Tinggallah singlet sama celana. Yang itu tentu nggak boleh. Nah, setelah semua menteri dapat, lalu diizinkan pulang, ada satu menteri duduk aja di pojok. Menteri, kamu nggak pengen ambil apa-apa, nggak pengen bawa apa-apa? Mau. Maksudku,
Ini udah gak ada apa-apa, tinggal singlet sama celana. Tenang Baginda, masih ada. Maksud kamu apa lagi? Semua sudah dicopot dari ruangan ini. Ada satu yang saya masih bisa bawa pulang, yaitu Baginda Raja. Teman-teman, seringkali kita ngambil jubahnya, tapi kita nggak ambil yang terbaik. Tuhan mau kita jangan ambil yang ada di tangannya. Tuhan mau kita ambil dirinya buat kita. Amin. Being-nya Tuhan itulah yang Tuhan inginkan, mengenal kita. Tuhan tidak mau urusan doing you. Doing kita nggak ada yang memenuhi syarat, apalagi having-nya kamu. Tuhan bilang apa sih yang lu punya? Tapi kamulah yang berharga di mataku. Untuk engkaulah aku mati di kayu salib. Yang Tuhan mau ambil bukan having kita, bukan doing kita, bukan. Tapi being Anda. Tahukah Anda? Tuhan jatuh dan cinta kepada diri kita karena being kita di matanya berharga. Nah, kita lihat ketika anak muda ini masih belagu nanya, apa sih yang aku mesti lakukan? Lalu Tuhan bilang, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lalu anak muda ini lumayan sombong juga nih. Kayaknya udah deh semuanya. Kalau udah semuanya gimana? Masih ada lagi nggak? Nah, ini Yesus memberikan satu kalimat yang seringkali saya nggak tahu ya kalian, tapi saya butuh 30 tahun baru ngerti ini. Jadi saya baru ngerti ini 10 tahun yang lalu. Saya kenal Tuhan tahun 80 dan saya baru ngerti tahun 2010. Tuhan berkata gini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan sebagainya sehingga kamu akan beroleh harta di surga. Terjemahan yang paling umum yang sering kita dengar adalah kita menjual harta milik kita lalu menderma atau jadi full timer. Biasanya ini yang paling umum kita dengar. Saya mau kasih satu sisi pemikiran yang lain. Seandainya orang ini jual yang ada pada dia, saya pengen tanya, bakalan habis gak? Enggak, Pak. Anda kalau mau jual dirimu nggak akan pernah habis, Pak. Barangmu, mobil lu jual, masih punya sepatu kok, jual lagi sepatu, sampai udah telanjang pun masih ada Pak yang masih bisa dijual. Ide lu masih bisa dijual kan? Pikiran lu masih bisa dijual kan? Kalau wanita bisa jual badan kan? Laki sih nggak laku lah ya. Oh laku sekarang ya. Yang gemuk-gemuk itu? Jadi sebenarnya kalimat ini bukan bicara tentang barang beneran untuk dijual. Karena nggak akan ada habisnya. Di dalamnya ada pesan buat kita sebenarnya. Ada pesan buat si anak muda itu. Yang Tuhan mau bukan soal nggak punya apa-apanya lagi. Bukan itu. Yang Tuhan mau adalah anak muda ini menyadari bahwa yang namanya mengikut Tuhan itu bukan titik, tapi garis. Ikutilah perintah Tuhan, kata Tuhan. Saya mau nanya, ada yang tahu jumlah perintah Tuhan ada berapa? Ada yang bisa kasih tahu saya yang namanya perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu bukan 10, saudara. Bukan 100. Perintah Tuhan itu tak terhingga. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat perintah, Tuhan sendiri yang tak terhingga. Kalau Anda mau ikuti perintah Tuhan, itu nggak ada selesainya. Ada yang bisa ngerti yang saya maksud? Mengasihi Tuhan ada selesainya nggak? Mentaati Tuhan ada selesainya nggak? Nggak ada. Makanya keikutan kita kepada Kristus itu bukan titik. Gua udah ikuti perintah Tuhan. Tunggu dulu. Itu yang kemarin. Yang hari ini? Tuhan have another plan for you. Tuhan masih punya hal-hal yang baru untuk engkau. Ada yang bilang amin. Besok udah selesai? Belum. Tuhan punya lagi perintah untuk engkau. Sudah selesai? Belum. Tuhan masih punya perintah lagi.
Jadi sebenarnya ada pesan buat anak muda, soal keselamatan kamu gak bisa selesaikan dengan perbuatanmu, gak bisa, kecuali kamu mengenal Yesus dan menerima Yesus. Yang kedua, untuk hidup di dalam dunia ini dan juga untuk kekal selama-lamanya, ada lifestyle satu yang kita semua perlu sadari, yaitu apa? Berjalan bersama Tuhan tidak pernah selesai. Berjalan bersama Tuhan kamu butuh yang namanya percaya. Itu sebabnya yang namanya jual tuh gak selesai. Yang namanya ikuti perintah Tuhan gak bisa selesai. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita itu selalu setiap hari berjalan di dalam believe in Him. Trust in Him. Belajar untuk percaya. Ketika ada badai, enggak usah khawatir. Belajar percaya. Ketika kita lagi gembira diberkati, kita belajar percaya. Ketika kita lagi sakit, belajar percaya. Dalam keadaan apapun, belajar percaya. Dan kita belajar untuk berkata, Tuhan, Engkau berjalan dan aku berjalan bersama-sama Dia. Karena iman keikutan kita kepada Kristus itu bukan titik. Bukan titik, tapi garis. Setiap hari ada sesuatu yang baru buat Anda. Itulah kingdom lifestyle. Artinya apa? Jangan pikir Anda telah. Tapi Tuhan masih punya sesuatu yang baru buat Anda. Tuhan masih ingin hubungan kita, hubungan yang baru lagi. Tuhan ingin kita mendengar suaranya yang baru lagi. Tuhan juga ingin dengar suaramu yang baru lagi. Dan Tuhan, kalau kita nangis buat Tuhan, Tuhan bilang saya menampung air matamu lagi. Dan ketika kita berkata dengan sukacita, Tuhan bilang aku senang mendengar suaramu lagi. Dan ketika kita juga bersekutu dengan Dia, memeluk firman-Nya, memeluk kasih-Nya, kita memeluknya sekali lagi. Yang baru, bukan yang kemarin. Jangan pernah Anda berkata, saya pernah lahir baru. No, hari ini Anda perlu ngalami lagi lahir baru. Jangan pernah berkata, saya pernah terima Yesus. Hari ini engkau berkata, saya menerima kasih-Nya lagi. Jangan pernah engkau berkata, saya pernah bertobat. No, hari ini kita bertobat lagi. Supaya apa? Itulah kingdom lifestyle. Tiap hari berjalan, lepaskanlah yang kemarin. Jual itu artinya lepaskanlah yang kemarin. Terimalah yang baru. Barang siapa yang tidak melepas, dia tidak memperoleh. Tapi barang siapa yang melepaskan, dia akan mendapatkan. Berapa banyak yang engkau ingin melepaskan? Karena Tuhan masih ada sesuatu yang baru lagi untuk diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berjalan mengikut Engkau. Kami mau lepaskan yang kami punya. Kami hanya ingin memiliki Engkau. Kami hanya ingin menggenggam tangan-Mu Tuhan. Menggenggam hati-Mu Tuhan. Menggenggam kasih-Mu. Dan kami mau berjalan selalu percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Kami berjalan dengan percaya Tuhan tidak berhenti. Ampuni kami kalau kami tidak percaya. Ampuni kami kalau kami ragu. Ampuni kami ketika kami menjadi orang yang kami pikir punya kehendak yang lain yang lebih baik. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa kehendak-Mu itulah yang terbaik. Kami lepaskan kehendak diri kami dan kami mengambil kehendak-Mu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah bertahtalah, jadilah kehendak-Mu. Amin. Tuhan berkati.